Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Adina Fitri. Saya Nanda Septia Anggraini. Saya Sylvia Amiratunisa. Bagaimana pendapat Anda tentang jihad? Menurut saya, jihad itu sangat penting karena jihad itu berjuang untuk suatu hal dan itu pasti tujuannya sangat baik. Kalau menurut saya, jihad itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh setiap kaum muslim dan muslimat karena itu memiliki tujuan yang baik. Menurut saya, jihad itu adalah sesuatu yang sangat sensitif jika dibahas sekarang ini. Dan juga menurut saya jihad itu sangat penting dilakukan khususnya bagi umat Islam dan juga jihad itu sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam jihad. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu juga sudah dikatakan sebagai jihad. Jadi menurut saya jihad itu adalah sesuatu yang sensitif dan sesuatu yang sangat perlu dilakukan pada zaman sekarang ini. Apa yang kamu ketahui mengenai jihad dalam bidang sosial budaya? Yang saya ketahui mengenai jihad dalam bidang sosial budaya ialah kita berjihad atau berjuang untuk warga sekitar. Misalnya seperti halnya kita gotong royong ketika terjadi bencana korban, kayak misalkan terjadi kebanjiran, terlongsor, kita serta dalam menolong korban-korban tersebut. Saya setuju dengan pendapat Anita, namun saya juga ingin menambahkan bahwa jihad sosial budaya itu terkait dengan masalah sosial seperti ketelantaran, kebodohan, terus ekonomi, ketidakadilan sosial, pendidikan, serta kriminalitas. Menurut saya, jihad sosial budaya itu berjuang untuk mempertahankan budaya-budaya Islam seperti amal ma'ruf nahi mungkar. Dan saya pun juga setuju untuk bidang sosialnya, jihad itu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan masalah-masalah lain. Bagaimana hukum berjihad menurutmu? Hukum jihad menurut saya adalah wajib karena jihad merupakan sebuah perjuangan yang mana perjuangan tersebut sangat berarti bagi kita, terutama kita sendiri. Misalnya untuk mencerdaskan anak bangsa, kita harus belajar terlebih dahulu, kemudian harus mengajarkan ilmu yang kita miliki agar bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau menurut saya, hukum berjihad menurut sumber yang saja itu sebagai kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajibannya atas yang lain, dan jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Jadi hukum berjihad itu tanggung jawab kita semua, sehingga kita perlu menegakkan dalam jalan kebenaran. Menurut saya, hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, penjelasan fardu kifayahnya sudah dijelaskan oleh saudari saya yaitu Mbak Nanda. Menurutmu, jihad yang benar itu seperti apa? Menurut saya, jihad yang benar itu adalah jihad yang mana kita niatkan untuk yang pertama niat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita buktikan dengan berperilaku jihad atau perjuangan. Yang mana jihad itu bisa kita lakukan selain dalam hal keagamaan, juga bisa jihad melawan hawa nafsu. Yang mana melawan hawa nafsu kita untuk mencegah hal yang buruk dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik.
Kalau menurut saya, jihad yang benar itu adalah berjuang membela agama dengan cara damai dan tidak menimbulkan konflik antar manusia sehingga tidak terjadi perpecahan, dan juga jihad kita diterima dengan mudah dengan banyak orang dan mudah juga dimengerti oleh orang lain. Sedangkan menurut saya, jihad yang benar itu harus sesuai dengan aturan agama. Jadi, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Jadi, misalkan kita melakukan sesuatu, contohnya misalkan dalam bidang ekonomi, kita tahu bahwa di bidang ekonomi ini biasanya ada jualan-jualan haram seperti melakukan praktek riba misalnya. Itu kan hukumnya haram. Nah, jihad sendiri hukumnya kan fardu kifayah. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita melakukan jihad, tapi jihadnya itu dalam konteks yang haram, itu tidak dikatakan sebagai jihad. Jadi menurut saya jihad yang benar harus sesuai dengan aturan agama. Apakah jihad termasuk ibadah? Jelaskan. Ya, ini adalah sebuah perjuangan yang mana perjuangan tersebut sangat bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Ya, menurut saya juga termasuk ibadah karena berjalan di jalan Allah, dan juga kita akan mempertaruhkan harta, waktu, dan keluarga demi kemajuan kehidupan umat manusia dan juga agama. Tentu saja jihad termasuk ibadah, karena kita ambil dasar dari sunnah ahadits dan juga Al-Quran. Di sana banyak sekali terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam khususnya harus melakukan jihad. Jika sudah ada di dalam Al-Quran atau dinas di dalam Al-Quran, tentu saja jihad itu termasuk ibadah. Apakah setiap manusia yang berjuang untuk menegakkan agama masing-masing bisa dikatakan berjihad? Bagaimana pendapatmu? Menurut saya, setiap orang yang menegakkan agamanya masing-masing merupakan jihad. Perjuangan yang mana pasti setiap perjuangan tersebut memiliki tujuan yang baik. Menurut saya tidak tahu apakah di agama lain ada istilah jihad, tapi yang pasti menurut saya kita melakukan sesuatu dengan niatan yang baik itu adalah sesuatu hal yang baik, seperti halnya dengan berjihad. Kalau menurut saya juga tidak tahu apakah di dalam agama lain itu ada istilah berjihad. Namun yang saya soroti di sini, ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang telah ada, itu sudah termasuk sebagai jihad. Jihad melawan setan ada 2 tingkatan. Jelaskan. Menurut saya, jihad melawan setan itu ada 2 tingkatan, yang mana kita menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kita tetap membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, jihad melawan setan ada 2 tingkatan, jelaskan. Jihad, menurut saya pribadi, jihad melawan setan itu ada 2. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu kita, yang mana agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua, jihad agar kita tetap membiasakan diri untuk melakukan hal-hal Jihad melawan setan ada 2 tingkatan, dan menurut saya yaitu 1,
jihad melawan setan dalam menepi syahwat-syahwat yang ditawarkan setan pada kita dengan kesabaran. Yang kedua, jihad melawan setan dalam menepi syubhat-syubhat kita terima dengan keyakinan kepada Allah. Jihad melawan setan menurut saya yang pertama itu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu seperti kejelekan. Dan yang kedua yaitu jihad melawan syubhat. Hal-hal yang masih tidak jelas bagaimana hukumnya dalam Islam. Apa yang kamu ketahui mengenai jihad mutlak? Jelaskan. Menurut saya, jihad mutlak itu adalah jihad yang sudah menjadi kewajiban kita. Sebagaimana seperti menegakkan agama Islam. Itu menurut saya jihad, contoh dari jihad mutlak. Iya, menurut saya juga jihad mutlak adalah jihad yang diwajibkan oleh kita sebagai umat muslimin dan muslimat, dan hal itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad mutlak menurut saya dari sumber yang saya baca, jihad mutlak itu contohnya adalah ketika kita turun ke medan perang untuk membela agama kita. Itu yang saya tahu tentang jihad mutlak. Apakah jihad bisa dilakukan atau masih cocok untuk diimplementasikan pada zaman sekarang ini? Mengapa? Menurut saya pribadi, iya masih sangat cocok karena jihad itu suatu perjuangan, nggak hanya dilakukan sekali untuk seumur hidup, akan tetapi jihad itu bisa dilakukan berulang kali, yang mana jihad itu tidak hanya untuk memperjuangkan agama, tapi juga bisa untuk memperjuangkan negara kita. Kalau menurut saya, jihad juga cocok dilakukan di masa sekarang, apalagi di masa kita yang kemudahan teknologi seperti sekarang. Jihad dalam pendidikan dan juga jihad dalam sosial budaya, yaitu memberantas kemiskinan maupun kebodohan yang ada di dalam masyarakat. Menurut saya, jihad masih sangat cocok diimplementasikan pada zaman sekarang ini. Karena walaupun sekarang tidak ada yang namanya perang-perang, dan tidak ada yang namanya mengangkat senjata seperti zaman Rasulullah dahulu, namun jihad ini bisa dilakukan di bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, apalagi yang tentunya jika diimplementasikan pada zaman sekarang ini akan membawa manfaat yang sangat baik. Istilah jihad sering dikaitkan dengan hal-hal keagamaan atau lebih tepatnya membela agama dari hal-hal yang menentang agama. Dapatkah kita melakukan jihad pada bidang-bidang lain? Menurut saya dapat kita lakukan karena jihad itu tidak melulu tentang memperjuangkan agama, melainkan juga untuk meningkatkan bangsa seperti pendidikan. Itu contohnya. Kalau menurut saya, jihad dalam bidang pendidikan maupun ekonomi bisa dilakukan, terutama bidang pendidikan, seperti menjadi seorang guru, karena ilmu itu berlaku hingga akhir zaman, sehingga saya kira pendidikan adalah hal yang penting, seperti itu. Jihad bisa dilakukan di bidang ekonomi dan pendidikan khususnya. Karena menurut saya esensi jihad itu tidak hanya tentang membela agama, tetapi lebih ke bagaimana kita memberikan suatu manfaat dan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat dan juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, baik itu di bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan dan juga ekonomi. Apa yang kamu ketahui mengenai jihad dalam bidang sosial budaya?
Yang saya ketahui mengenai jihad dalam bidang sosial budaya ialah kita berjihad atau berjuang untuk warga sekitar. Misalnya seperti halnya kita gotong royong ketika terjadi bencana korban, kayak misalkan terjadi kebanjiran, tolong kita serta dalam menolong korban-korban tersebut. Saya setuju dengan pendapat Anita, namun saya juga ingin menambahkan bahwa jihad sosial budaya itu terkait dengan masalah sosial seperti ketelantaran, kebodohan, terus ekonomi, ketidakadilan sosial, pendidikan, serta kriminalitas. Menurut saya, jihad sosial budaya itu berjuang untuk mempertahankan budaya-budaya Islam seperti amal ma'ruf nahi mungkar. Dan saya pun juga setuju untuk bidang sosialnya, jihad itu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan masalah-masalah lain. Dalam bidang sosial, jihad yang kontekstual mengatasi keadaan masyarakat yang seperti apa? Menurut saya dalam bidang sosial, jihad yang kontekstual mengatasi keadaan masyarakat yang seperti halnya ketika kita belajar kemudian mengajarkan ilmu yang kita miliki terhadap orang lain dengan tujuan agar mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Kalau menurut saya, jihad sosial di sini dimaksudkan sebagai upaya bersama sekuat tenaga, secerdas dan searif daya nalar, dan semampu dana untuk berjuang, mengatasi dan memberi solusi yang tepat terhadap berbagai masalah sosial seperti ancaman disintegrasi, kebodohan, dan juga ekonomi. Jihad kontekstual di bidang sosial yang tepat diimplementasikan pada saat ini yaitu mendirikan organisasi-organisasi ekonomi sebagai satu jalan untuk mensejahterakan kepentingan umat, khususnya di bidang ekonomi. Bagaimana esensi jihad jika dipandang dari sisi pendidikan? Menurut saya jihad kalau dipandang dari sisi pendidikan emang sakti, karena itu kan perjuangan ya, perjuangan yang akan kita belum sempurna, ingin berjuang menjadi sempurna. Nah, itu menurut saya sangat penting gitu. Kalau saya jihad di bidang pendidikan itu penting, ya kembali lagi karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Esensi jihad di bidang pendidikan bukan berarti kita harus memiliki ilmu, kemudian kita mengangkat senjata bukan begitu. Namun esensi jihad di sini berarti kita berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam hal melawan hawa nafsu malas, berjuang dalam hal mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menulis situs pembelajaran yang salah? Apakah dia berjihad dan bagaimanakah hukum orang yang membaca situs tersebut? Yang menurut saya pribadi, bagi penulis adalah berjihad karena mereka sudah berusaha menulis apa yang mereka dapatkan mengenai ilmu. Yang kedua, mengenai bagi siapa yang membaca atau membuka situs tersebut, itu juga merupakan jihad sih menurut saya, karena mereka membuka situs tersebut karena tahu isi atau yang ditulis dari situs tersebut. Karena sama-sama ingin tahunya, makanya membuka situs tersebut. Nah, menurut saya sama-sama berjihad. Mengenai situs tersebut belum benar, nah itu mungkin ya wallahu alam ya, karena kan yang kita bahas itu mengenai jihadnya, menurut saya udah sama jihad gitu. Kalau menurut saya tergantung situs tersebut dibuat dengan tujuan apa. Kalau misalkan situs tersebut dibuat untuk menambah wawasan orang mengenai pendidikan dan juga membangun hal positif, saya kira
jihad bagi orang yang buat situs maupun juga orang yang tidak membaca situs tersebut. Tapi apabila situs tersebut dibuat dengan konteks yang sudah jelas tidak baik, hanya memikirkan keuntungan melalui pendapatan di internet, sehingga mereka tidak memikirkan dampak apa yang terjadi bila seseorang membuka situs tersebut, saya kira itu bukan berjihad karena mereka mengiring orang-orang menuju keburukan dan juga orang-orang yang saya kira juga bukan suatu hal yang baik seperti itu. Jadi menurut saya tergantung bagaimana si penulis itu. Jadi kalau misalkan penulis itu memang dengan sengaja tidak benarkan tulisannya itu, maka dia dihukumi sebagai tidak berjihad. Namun untuk si pembaca, ia masih dihukumi berjihad karena dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Tapi sebaiknya si pembaca ini juga mengonfirmasi. Kalau misalkan dari situs-situs internet kan pasti jarak kita nggak tahu nih orang yang menulis itu bagaimana latar belakangnya, bagaimana niatnya. Jadi sebaiknya bisa dikonfirmasi dulu ke orang yang lebih mengerti. Apakah esensi jihad jika dipandang dari sisi ekonomi? Menurut saya esensi jihad jika dipandang menurut ekonomi. Menurut saya jihad jikalau dipandang menurut ekonomi ya, itu sangat berpengaruh sih menurutku, karena ekonomi tiap hari itu kan kita membutuhkan perekonomian ya, misalkan kayak kebutuhan makan dan minum. Jikalau kita tidak berjihad atau berjuang untuk mendapatkan suatu makanan, kita ya tidak bisa makan, karena dengan mengharapkan pemberian orang lain, tidak setiap hari kita bisa mendapatkan gitu. Kalau saya jihad di bidang ekonomi itu yang mencari dan nafkah dengan cara yang halal untuk kebutuhan, dan apabila uang yang kita peroleh atau harta yang kita peroleh itu sudah berlebih, ada baiknya untuk membagikan kepada sesama yang membutuhkan sehingga tidak ada strata ekonomi yang tinggi. Menurut saya esensi jihad di dalam bidang ekonomi itu kita mengais rezeki di dalam suatu hal yang halal, dan bagaimana si uang yang kita dapat ini kita dapat putarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak hanya kita saja yang menikmati hasilnya, namun mereka yang membutuhkan, mereka saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita itu juga harus bisa merasakan dari manfaat uang yang kita dapat itu tadi. YouTuber yang mengunggah konten prank, apakah dia termasuk jihad dalam bidang ekonomi? Menurut saya, sebaiknya kita tidak menonton iklan tersebut atau video tersebut, karena YouTube menurut saya itu digunakan buat berbisnis, karena semakin banyak followers, semakin banyak like, itu yang memiliki akun akan mendapat keuntungan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita tidak membuka YouTube tersebut atau menonton YouTube tersebut, yang terutama daripada kita membuang-buang waktu. Terus yang kedua, itu kan tontonan yang tidak seharusnya kita tonton karena tontonannya itu tidak berfaedah gitu. Saya setuju kalau konten prank itu memang sedikit manfaatnya yang kita dapat kalau kita menonton. Akan tetapi kalau misalkan dari segi ekonomi, sepertinya masyarakat Indonesia suka menyukai konten-konten tersebut, sehingga mungkin uang dari para YouTuber yang didapatkan dari video tentang prank tersebut digunakan untuk hal baik seperti
berbagi kepada orang lain, saya juga sendiri. Tapi yang jelas saya rasa harusnya masyarakat Indonesia mengurangi menonton konten yang kecil manfaatnya. Jika dilihat YouTuber, para influencer yang membuat, para artis dan influencer yang membuat konten prank ini, kalau menurut saya mereka bukannya berjihad, tetapi malah membuat masyarakat Indonesia ini menjadi kurang baik. Karena kalau misalkan ya memang mereka mengais rezeki dari video tersebut, tapi di sini jihad dalam bidang ekonomi, jihadnya ini tidak benar karena itu tadi merugikan orang lain. Jihad di sini harusnya malah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau menurut saya itu bukan termasuk dalam jihad di bidang ekonomi. Apakah orang yang bersedekah tetapi tidak ditujukan untuk umat Islam masih dikatakan berjihad dalam bidang ekonomi? Menurut saya, iya masih bisa dikatakan berjihad dalam konteks ekonomi, karena sedekah tidak hanya diberikan kepada orang Islam, melainkan orang-orang yang membutuhkan, seperti halnya meskipun orang yang tidak mampu atau bisa dibilang miskin, fakir, yaitu orangnya non Islam, itu bisa kita kasih sedekah, karena mengingat jihad berdasarkan tadi jihad berdasarkan apa tadi? Perekonomian apa? Ya itu. Kalau menurut saya itu juga termasuk jihad karena pada waktu juga kita berbeda dan satu saya meyakini bahwa segala sesuatu kita anggap ya kalau kita tidak tahu yang diciptakan Allah, saya kira itu juga termasuk berjihad. Mbak, suara sama tadi kecil lah. Saya kira itu termasuk berjihad karena meskipun berbeda agama akan tetapi saya yakin bahwa semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah sehingga itu termasuk dalam kegiatan berjihad. Menurut saya masih dalam konteks berjihad, walaupun kita bersedekahnya untuk kalangan non-muslim, tetapi kan itu kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kan tidak ada nih, dalam Al-Quran juga tidak ada yang melarang bahwa kita tidak boleh sedekah kepada orang lain. Kita tidak boleh membantu mereka yang bukan seagama dengan kita. Jadi itu tetap dilakukan, itu tetap dikatakan sebagai berjihad karena kita juga melakukan sesuatu yang baik dengan bersungguh-sungguh dan juga memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu juga membangun kesejahteraan umat yang terpenting. Apa yang dimaksud dengan paham radikalisme? Oke, yang saya pahami mengenai radikalisme adalah merupakan paham atau gerakan yang mana sebenarnya menginginkan perubahan akan tetapi dengan cara radikal atau kekerasan, sehingga banyak dari kita yang belum bisa menerimanya karena caranya yang salah. Sebenarnya tujuannya itu bagus, cuman caranya salah. Kalau menurut saya, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham radikalisme menurut saya yaitu suatu paham yang ekstrim, yang dimana mereka ingin merubah tatanan sosial, politik, dan lain-lain dengan cara yang ekstrim seperti kekerasan dan juga memaksakan ideologi mereka. Bisa jelaskan tentang ciri-ciri dari radikalisme? Ciri-ciri radikalisme yaitu
bersikap toleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Fanatik atau merasa benar sendiri. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam pada umumnya. Kalau menurut saya, ciri-ciri dari radikalisme yaitu tidak menyukai atau tidak menghargai adanya perbedaan, lalu bersikap berlebihan terhadap sesuatu padahal itu salah, dan juga merasa paling benar dalam pemahamannya. Ciri-ciri radikalisme yang saya ketahui, yang pertama, mereka sering bertindak intoleran. Apa yang menurut mereka salah, ya salah di mata mereka. Dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mereka merasa berbeda dengan orang lain. Dan lebih menyendiri kelompok mereka sendiri. Dan yang paling menonjol, mereka itu suka memaksa dan juga suka berbuat kekerasan. Apa sajakah dampak negatif radikalisme jika terus dibiarkan berkembang, terutama di Indonesia? Yang pertama tentunya bakal memunculkan perpecahan. Yang kedua, sulitnya untuk menyatukan kembali. Karena setelah perpecahan itu pasti kita akan kesulitan untuk menyatukan suatu bangsa ataupun negara. Kalau menurut saya, dampak negatif dari radikalisme jika terus dibiarkan yaitu pertama, perpecahan yang akan terjadi di antara masyarakat karena pengetahuan agama mereka yang setengah-setengah, lalu mereka memahami Islam dari kulitnya saja tanpa maksimal, sehingga masyarakat mudah untuk mengikuti aliran radikalisme. Kalau menurut saya, dampak negatif radikalisme jika dibiarkan di Indonesia tentu saja akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Indonesia sendiri adalah negara majemuk. Kita sudah dibedakan dari pulau-pulau, suku-suku, bahasa-bahasa, dan juga agama. Nah, kalau misalkan radikalisme masuk ke dalam negara Indonesia dan dibiarkan, tentu saja bangsa Indonesia ini tidak akan tentram dan bahkan bisa saja tidak ada lagi negara Indonesia. Bagaimana kita sebagai pelajar menghindari dampak negatif dari radikalisme? Bagaimana kita sebagai pelajar menghindari dampak negatif dari radikalisme itu sendiri? Yang pertama, kita harus belajar. Kemudian, apakah hanya belajar saja kita cukup untuk menghindari radikalisme tersebut? Tidak, saya tidak. Yang pertama harus belajar. Kedua, kita sering menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Yang ketiga, kita penting banget untuk jaga kesatuan dengan cara kita saling menjaga ukhuwah antar sesama. Kalau menurut saya, dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan secara jelas, meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, lalu mendukung aksi perdamaian. Kalau menurut saya, kita sebagai pelajar bisa berkontribusi dengan yang pertama itu belajar tentang bagaimana sih Indonesia itu, bagaimana agama kita itu, bagaimana kita sebagai negara majemuk bisa bersatu. Karena dengan kita mempelajari karakteristik bangsa kita sendiri, tentu saja paham radikalisme itu akan sulit untuk memecah belah kita. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara mengatasi radikalisme yang berkembang di negara kita? Yang pertama, kita harus waspada tentunya. Dan yang kedua, kita harus pandai-pandai menerima informasi. Yang ketiga, kita
dahulu mengenai kebenaran. Misalnya mengenai radikalisme, kita harus tahu radikalisme itu apa sehingga kita bisa waspada dan berjaga diri gitu. Kalau menurut saya sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, yang utama adalah mematuhi aturan pemerintah yang berlaku dan juga taat pada norma yang berlaku. Melenceng akan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak mudah untuk mengikuti nilai-nilai radikal. Sebagai warga negara Indonesia, untuk mengatasi radikalisme, kita tentunya yang pertama harus mengetahui apa sih radikalisme itu. Yang kedua, itu tadi yang saya jelaskan, kita harus mengetahui karakteristik bangsa kita bagaimana. Dan yang terakhir, kita harus mengikuti, membuat program, maksud saya, untuk menangkal radikalisme. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan pemerintah agar negara Indonesia terhindar dari organisasi-organisasi yang bersifat radikal? Yang pertama, upaya pemerintah harus mewajibkan warganya untuk belajar atau menuntut ilmu. Yang mana dengan belajar kita akan mengetahui apa itu radikalisme. Terus yang kedua, kita juga harus perlu mengadakan suatu organisasi yang biar tidak bisa dimasuki oleh radikalisme atau bisa dibilang untuk mewaspadai jikalau ada radikal masuk ke Indonesia gitu. Kalau menurut saya, pemerintah seharusnya membuat program yang bisa untuk mencegah radikalisme. Program jangka pendek yaitu menanggulangi tindakan terorisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan formal maupun non-formal, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan radikalisme, dan dalam program jangka panjang pemahaman tentang sistem dan langkah-langkah dalam mencegah radikalisme, membuat perangkat nasional. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah radikalisme, yang pertama harus dimulai dari remaja-remajanya dulu, atau masa produktifnya dulu, seperti anak-anak sekolah. Nah, di sana pemerintah bisa menanamkan upaya untuk menanggulangi dampak radikalisme dengan memberikan mereka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian untuk yang lain-lain seperti lansia ataupun masyarakat lain, kita juga pemerintah bisa melakukan sosialisasi keliling ataupun sosialisasi lewat media sosial yang sedang marak saat ini. Sebagai generasi milenial, upaya apa sajakah yang dapat dilakukan agar para kaum muda terhindar dari sifat radikalisme? Yang pertama menurut saya tetap belajar, karena belajar itu sangat penting agar kita mengetahui apa itu radikalisme. Yang kedua, kita juga harus sering mengikuti organisasi yang mana organisasi tersebut tidak ada unsur radikalisme. Yang ketiga, kita harus sering kayak mencari informasi mengenai kebenaran atau apalah istilahnya, biar kita itu tidak kebawa jikalau ada radikal masuk ke diri kita misalnya, biar kita tidak kebawa oleh arus gitu. Kalau saya, dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air dengan menghargai adanya perbedaan suku, agama, dan ras, tidak mudah dihasut untuk mengikuti suatu kelompok yang berpotensi mengajak ke arah radikalisme, saling membantu ketika ada orang yang kesusahan, dan bisa berkomunikasi serta bersosialisasi dengan baik. Menurut saya, yaitu dengan yang pertama menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, yang kedua mempelajari tentang kemajemukan yang ada di Indonesia ini, dan yang ketiga
tidak langsung percaya dengan hoax, karena kita sebagai generasi milenial ini sangat dekat dengan media sosial. Media sosial itu adalah tempat yang sangat sensitif untuk menyebarkan berita-berita palsu. Jadi kita sebagai generasi milenial harus tidak langsung percaya, harus mencari sumber-sumber yang terpercaya dulu, harus mengkonfirmasi dulu apakah berita ini benar atau tidak.